Sahabat UMN, selamat datang di podcast UMN bareng aku Jocelyn Valencia dan aku Stefania Elsa. Kali ini kita akan ngobrol seru nih mengenai Matching Fund Kedaireka 2022 yang diinisiasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah Jose, mungkin belum banyak nih dari sahabat UMN yang tahu sebenarnya apa sih Matching Fund Kedaireka itu. Betul. Dan apa sih tujuannya pemerintah buat program ini gitu Jose. Nah mungkin kita akan tanya-tanya lebih detail lagi ke para narasumber yang sudah hadir. Ada siapa aja nih Jose? Betul Elsa, jadi kita punya 3 narasumber ya yang luar biasa. Mereka adalah para dosen UMN yang berhasil mendapatkan dana hibah inovasi nih Elsa dari Matching Fund Kedaireka 2022. Langsung saja ya kita sapa. Di sini ada Ibu Niknik Mediawati selaku ketua dari Proyek Utapis Aplikasi Kecerdasan Buatan Penapis Kesalahan Bahasa sebagai upaya peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia jurnalistik. Terima kasih. Halo Ibu Niknik. Halo juga. Dan ini kita juga ada Pak Bintang. Pak Bintang ini adalah wakil ketua dari proyek yang sama dengan Bu Niknik, yaitu aplikasi Utapis itu ya Pak ya. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Bapak Niki Prastomo selaku ketua dari Proyek Rancang Bangun Sistem IoT Low Power Wide Area Network atau LPWAN untuk pengembangan pendataan kondisi lahan pertanian pintar. Halo Bapak Niki. Selamat datang Bapak. Oke, nah sahabat UMN mungkin kita langsung tanya-tanya kali ya kepada para dosen yang ada di sini mengenai Matching Fund Kedaireka itu sebenarnya apa sih begitu? Oke, jadi boleh langsung aja nih, terserah siapa yang mau jawab duluan ya Bapak atau Ibu. Sebenarnya Matching Fund Kedaireka itu program apa sih? Jadi mungkin ya, mengawali ya. Ya, silakan. Jadi matching fund itu adalah dana yang dijodohkan gitu ya. Jadi menjodohkan pendanaan. Karena mau nggak mau kita juga nggak bisa pungkirin namanya inovasi pasti perlu ada dukungan ya. Dalam hal ini salah satunya adalah dukungan dana. Untuk bisa menjawab tantangan yang ada di industri ataupun di masyarakat, pemerintah mengajak dosen-dosen, yuk dosen-dosen bareng-bareng bikin sebuah inovasi. Cari mitra tapi ya, cari informasi di mitra ada kesulitan apa, ada problem apa, bisa dari industri ataupun bisa dari masyarakat. Kemudian dikomunikasikan, nanti akan bisa disupport oleh kementerian. Kementerian akan memberikan pendanaan lewat kampus, mitra juga punya pendanaan. Sehingga nanti bisa dijodohkan, ketemu, menyelesaikan sebuah permasalahan bareng-bareng. Jadi, mak comblang ya, mungkin itu. Kementerian itu sebagai mak comblang dalam sebuah sistem besarnya ini untuk bisa sama-sama menyelesaikan problem yang ada di industri ataupun di masyarakat. Gitu. Oke, baik. Kemudian ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu mungkin? Ya, alhamdulillah kami berjodoh. Bertemu mak comblang yang tepat ya. Iya. Jadi mungkin kalau saya tambahkan, biasanya kan penelitian itu berhenti pada penelitian saja, berhenti di sebuah laporan, kemudian diletakkan di perpustakaan selesai. Nah ini hasilnya dihubungkan dengan industri. Jadi ini sesuai dengan Pak Niki katakan tadi, ada mak comblang, jadi perjodohan antara hasil penelitian dengan industri yang membutuhkan, seperti itu sih tambahannya. Oke, baik. Jadi yang bisa kita simpulkan kali ya, Kedaireka ini merupakan sarana yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjembatani mungkin ya Bapak Ibu, menjembatani pengembangan ilmu dan teknologi atau cita yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan teknologi dan pengembangan industri. Jadi bukan hanya riset saja, tapi bisa ada upcoming what's next-nya gitu ya. Aplikasiannya. Oke, mungkin kalau misalkan kita tanya lebih detail sedikit, sebenarnya gimana sih Bapak atau Ibu ini bisa ikut dalam program Matching Fund Kedaireka ini? Awalnya tahunya itu dari mana? Terus kira-kira apa saja kriteria atau syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam program ini? Ini legendanya. Beliau yang pertama kali mendapatkan program Kedaireka ini. Boleh Pak Niki. Baik, jadi kalau tahu dari mana informasi mengenai program dari Kedaireka ini disebarluaskan oleh kementerian ya. Secara institusional mereka memberikan informasi ini lewat LLDikti, juga masuk sampai ke kampus ke pimpinan di UMN juga. Sehingga setelah itu diberikan arahan, ayo dosen-dosen diajak juga dalam hal ini juga lewat LPPN ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ada di UMN,
mengarahkan, mengajak dosen-dosen untuk bisa terlibat ataupun juga mengusulkan temuan-temuan hasil penelitiannya untuk bisa diaplikasikan di industri tadi lewat kedai reka ini. Jadi informasinya sih dari kementerian secara institusional diberikan secara langsung juga itu aja. Jadi kami dapat informasi itu. Sosial media juga ada sih informasi, jadi dari kementerian juga berusaha menyebarluaskan itu. Kemudian kenapa terlibat ataupun mulai dari mana, kalau kasusnya mungkin beda-beda ya. Kalau dari kami yang proposal yang kami ajukan di tahun ini bermula dari adanya hasil penelitian yang sebelumnya kami sudah peroleh gitu. Kemudian kami komunikasikan kepada mitra yang dirasa ini bisa nih memanfaatkan gitu. Jadi akhirnya dari mitra juga menyambut baik dan kemudian mengajukan proposal bersama seperti itu. Awalnya karena kami ada sesuatu dan mitra pun perlu sesuatu gitu. Jadi akhirnya next di situ. Kalau misalkan dari Bu Diknik atau Pak Bintang bagaimana? Betul. Jadi kalau kami bermula dari suatu keresahan ya. Keresahan, jadi saya dengan Pak Bintang, jadi wakil ketua tapi beliau kaprodi ini. Saya malu jadinya. Jadi kami sering bersama-sama pulang dari Serpong ke Cibubur ya. Kami bercerita, berdiskusi tentang bagaimana potret kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa jurnalistik. Lalu di sanalah kebetulan Pak Bintang juga latar belakangnya ada komputasinya. Akhirnya sudah, yuk kita buat aplikasi penapis kesalahan bahasa Indonesia, khusus Indonesia, karena selama ini yang ada kan yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia belum banyak. Akhirnya disitulah ide kami berkembang. Kemudian dari keresahan itulah muncul, yuk kita bekerja sama dengan tribunnews.com waktu itu. Karena di Tribun juga ada banyak masalah, terutama tentang masalah kebahasaan. Mungkin nanti Pak Bintang akan menjelaskan lebih jauh ya. Nah, sejak saat itulah kami bekerja sama selama hampir 2 tahun ya Pak Bintang. Nah itu tadi, tapi kami belum berjodoh dananya, belum ada yang membiayai. Oh sebentar, UMN sudah membiayai, terima kasih UMN. UMN sudah membiayai, tetapi ada perlu pengembangan lebih lanjut. Dan itu dibutuhkan dana yang lebih banyak begitu ya. Dan sampai akhirnya alhamdulillah kami berjodoh, ditemukan dengan program kedai reka ini. Seperti itu kira-kira. Iya. Saya ingin menambahkan berkaitan dengan kriteria tadi ya. Tentu dari kedai reka, dari Dikti sendiri mensyaratkan adanya kolaborasi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Niki berkaitan dengan seperti apa kolaborasi dengan masyarakat, dengan industri. Salah satunya yang kami coba libatkan di sini adalah industri yang berkaitan juga sebenarnya bagian akhir dari, kalau di kami proyek yang kami kembangkan berkaitan dengan dunia jurnalistik, maka mitra yang coba kami dekati, yang coba kami dampingi dan support adalah dari industri sendiri. Dan yang kami coba libatkan, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bu Diknik dari Tribun. Jadi kriteria kemitraan dengan industri itu menjadi salah satu poin penilaian dalam matching fund kedai reka. Karena nantinya pihak dari evaluator dari kedai reka sendiri akan melihat nanti ini ke depan akan digunakan seperti apa, aplikasinya bagaimana, kira-kira impact, dampak, manfaat yang akan didapatkan dari industri dan masyarakat sejauh mana. Itu yang menjadi salah satu penilaian. Dan alhamdulillah karena jurnalisme ini berkaitan dengan informasi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, dan itu harus dari segi bahasanya harus benar, akurat, bijak, seperti itu, maka mungkin dari situ kami melihat bahwa penilaian evaluator apa yang kami sedang buat ini, mungkin kita sedang lakukan itu sesuai, punya nilai buat masyarakat atau publik lah, seperti itu ya. Di samping dengan kemanfaatan tadi dan kemitraan tadi, tentu ada poin-poin kebaruan terkaitan, karena ini tadi berkaitan dengan inovasi, maka inovasi kebaruan apa yang kami tawarkan. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Diknik, selama ini mungkin kerja redaksi itu lebih banyak aspek manualnya ketimbang aspek mesin atau komputasi seperti itu. Lalu kami coba tawarkan dengan kebaruan, gimana kalau kita bisa membantu pihak redaksi ini dari sisi aplikasi. Nah itu yang mungkin belum banyak dieksplorasi itu ya. Itu sih kira-kira yang coba tawarkan. Oke, baik. Dan Bapak Ibu, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengikuti program matching fund kedai reka ini?
apakah hanya dosen-dosen saja atau sebenarnya mahasiswa atau semua orang tuh bisa ikut gitu? Betul. Dalam hal ini perguruan tinggi, pasti yang mau negeri ataupun swasta itu punya kesempatan. Dalam hal ini juga berarti dosen-dosen yang ada di situ, plus mahasiswa. Jadi kami juga didorong untuk bisa melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang diajukan. Gitu. Jadi apabila mahasiswa bisa mengikutinya secara penuh, 20 SKS dalam waktu 1 semester, jadi dalam hal ini masuknya ke MBKM. Jadi kami didorong juga untuk melibatkan mahasiswa. Berarti dari setiap proyek Bapak dan Ibu ini melibatkan semua mahasiswa juga gitu ya? Betul. Ada mahasiswa yang Ya, kalau di Utapis sendiri, proyek yang kami kembangkan ini sangat majemuk karena kami melibatkan lintas prodi, lintas disiplin karena ini berkaitan dengan komputasi, pembuatan aplikasi, dan itu tidak hanya kerja-kerja teman-teman yang memiliki disiplin ilmu jurnalistik, tapi juga di IT, sistem informasi. Jadi ini memberikan kesempatan buat mahasiswa dari berbagai disiplin untuk terlibat dalam proyek pengembangan ini. Kira-kira gitu. Jadi ada 4 ya, ada 4 bidang ya, bahasa, jurnalistik, sistem informasi, dan teknik informatika. Oke, baik. Mungkin kita juga pengen tanya lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan-bosan kita tanya-tanya mengenai matching fund Kedai Reka ini. Nah, dari Bapak Ibu sendiri ini baru meriset saja kemudian mengajukan proposal seperti itu atau memang sudah sampai ke tahap implementasi? Keduanya ya, semuanya. Jadi ada bagian yang sudah kami, misalnya di kasus saya ada yang sudah hasil riset ada, kemudian diimplementasi, namun bidangnya bukan yang dimanfaatkan di bidang yang diajukan di proposal Kedai Reka ini. Saya sebelumnya membuat sebuah sistem komunikasi internet, namun untuk keperluan solar panel. Namun kemudian kita ketemu sama mitra kami yang ternyata memerlukan sistem serupa, tetapi di aplikasinya yang dia gunakan gitu. Jadi ada penelitiannya, ada aplikasi, tapi dimanfaatkan di aplikasi lain juga itu memungkinkan. Berarti bidangnya yang berbeda ya Pak? Ya, ada ruang lingkup yang membedakan. Ya, kalau kami mungkin sama-sama Utapis, tetapi pada awal mulanya diuji cobakannya kepada mahasiswa jurnalistik dulu. Nah, setelah itu baru kepada jurnalistik produk profesional. Ya, jadi berupa artikel berita, opini, feature, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi berkelanjutan, penelitian yang berkelanjutan sampai akhirnya menghasilkan suatu aplikasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, saat tadi kan kalau kita sudah ngobrol mengenai matching fund Kedai Reka secara umum ya, mungkin kita mau kali ya tanya-tanya sedikit lebih detail tentang proyek mereka masing-masing ya. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Niknik dan juga Pak Bintang dulu. Ya, silakan. Mengenai Utapis ya. Kita pengen tanya sih sebenarnya di sini bagaimana sih motivasi awal Bapak Ibu itu bisa kepikiran untuk melangsungkan proyek Utapis ini? Ya. Jadi latar belakangnya dari proyek Utapis ini tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Niknik, ada kegelisahan berkaitan dengan sebenarnya tidak hanya kami alami sendiri, tapi juga mungkin masyarakat publik yang mengkonsumsi informasi seringkali merasa terganggu dengan artikel-artikel atau berita-berita yang secara bahasa itu keliru, salah, bahkan mungkin sekedar tipografinya aja yang banyak salah itu akan mengurangi kredibilitas ataupun kepercayaan publik terhadap isi informasinya. Lalu kemudian itu kita coba tarik kira-kira ini masalahnya kenapa gitu loh. Lalu ketika itu kami coba berdiskusi, berkomunikasi dengan rekan-rekan dari media, dari Tribun yang secara tugas kerja mereka setiap hari load untuk mempublish berita itu cukup banyak. Bayangkan kalau misalnya satu media dalam setiap hari memproduksi 3.000 artikel berita, 3.000, dan itu baru rata-rata, belum lagi media-media yang lain. Artinya load kerja para redaktur, editor untuk menyunting berita itu sangat tinggi, dan kemungkinan kesalahan manusia, error humannya itu tinggi. Load kerja yang tinggi, lalu kemudian pada akhirnya itu menimbulkan dampaknya adalah ketidakpercayaan atau ya tingkat kepercayaan publik terhadap isi beritanya dari kata-kata yang keliru, yang salah itu menjadi tinggi. Lalu kemudian dari kegelisahan itu kita coba kira-kira
bagaimana nih caranya untuk menyelesaikan ini, atau paling tidak mengurangi, meminimalkan beban kerja para editor dalam menyunting ataupun mengedit berita. Tidak hanya para editor, dalam kerja redaksi tentu ada reporter. Nah, reporternya sendiri ketika di lapangan tentu sudah kerja capek-capek, lalu kemudian harus transkrip isi berita segala macam, dan itu kemungkinan kesalahan itu juga muncul dari sisi reporter sebelum ke editor. Nah, aplikasi yang seperti apa yang kira-kira bisa membantu kerja para jurnalis ini supaya bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan tadi? Maka tentu perlu ada dukungan tadi, komputasi algoritma komputasi untuk sebuah aplikasi yang bisa membantu mengurangi kesalahan berbahasa, mulai dari ejaan, salah ketik ya Bu ya, salah ketik, terus kemudian apalagi secara logika dan gramatikal. Nah, nanti kita coba kembangkan itu. Jadi aplikasi ini secara latar belakang kira-kira seperti itu. Outputnya tentu saja dihasilkan artikel berita, tulisan, naskah yang sudah relatif lebih baik secara kesalahan gramatika maupun salah tulis, salah ejaan, seperti itu. Kira-kira sih seperti itu ya. Iya, baik, sudah sangat lengkap. Jadi intinya selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Bintang, kami ingin meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa jurnalistik atau mungkin nanti juga para jurnalis ya, paling tidak bisa memenuhi standar kemahiran berbahasa Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah atau Badan Bahasa dalam hal ini. Nah, Badan Bahasa telah menetapkan pada peraturan Kemendikbud nomor 70 tahun 2016 bahwa seorang wartawan atau seorang jurnalis itu harus memiliki kemahiran berbahasa Indonesia minimal itu madya dan unggul. Jadi ada UKBI ya, sudah pernah dengar kan UKBI kan? Pernah, sebagai mahasiswa jurnalistik juga ya. Iya, banyak yang tidak tahu loh UKBI apa itu kan. Jadi UKBI itu Pak Niki semacam tuvalnya bahasa Indonesia begitu. Nah, seorang jurnalis itu harus ada pada level madya atau unggul. Nah, itu yang kami kejar itu. Sehingga UTABIS ini diharapkan bisa meningkatkan kemahiran berbahasa jurnalis, itu yang diharapkan. Oke, sebenarnya tadi mau ditanya harapan untuk proyek ini apa, tapi kayaknya udah dijelasin langsung ya sama Bu Niknik. Jadi boleh kita lanjut kali ya, Joce? Boleh. Ke selanjutnya ada Pak Niki. Sebenarnya pertanyaannya sama sih Pak, kurang lebih. Sebenarnya awalnya kiat-kiat Bapak bisa sampai ada hasil riset ini tuh kenapa, dan boleh diceritain kali ya dari awal mulai ada risetnya sampai akhirnya mengajuin ke kedai rekanya gitu. Jadi untuk proyek saya, mitra kami itu adalah sebuah perusahaan yang punya kegiatan foto udara. Jadi menggunakan drone, mereka memfoto udara, foto kondisi tanah gitu ya, tawar udara. Yang difotonya adalah lahan pertanian. Mereka menggunakan kamera resolusi tinggi untuk bisa melihat kondisi lahan pertanian. Kalau Google Maps kan itu dari satelit, ini pakai drone sendiri. Area ini bisa sampai 200 sampai 500 hektar mereka ambil fotonya. Fungsinya untuk apa? Mereka ingin melihat area mana yang tanamannya sakit, area mana yang sehat gitu. Jadi pengen mereka lihat, daripada harus jalan kaki, mereka pakai foto udara gitu. Namun foto udara ini juga perlu divalidasi, perlu di cross check, dan juga perlu disupport dengan data di bawah, data di tanah gitu ya. Sakitnya itu karena apa? Oh, mungkin gara-gara misalnya kondisi tanahnya kering atau apa, itu bisa dideteksi. Nah, mereka pengen itu. Nah, tapi lahan pertanian itu kan biasanya ada di tengah lembah gitu ya, mungkin itu. Data-data sih bisa dapat lewat sensor-sensor, itu bisa diperoleh. Tapi kalau manual kan juga capek, jadi harus ada sistem. Nah, kalau sistem itu berdiri sendiri aja juga ngeceknya satu-satu kan nggak mungkin juga 200 hektar gimana caranya. Oh, pakai internet aja katanya. Bisa dikirim data-data itu sensor-sensor pakai internet gitu. Namun gara-gara lahan pertanian itu ada di tengah lembah gitu ya, di pinggir gunung gitu, banyak daerah-daerah terpencil yang sinyal internetnya nggak ada gitu. Gimana dong caranya gitu, dan itu yang kami akhirnya masuk dalam itu. Gimana kami buat sistem yang bisa mengkomunikasikan sensor, kemudian yang terkoneksi ke internetnya nggak usah semua sensor gitu. Misalnya ada 10 sensor gitu ya,
ini nggak koneksi internet, 9 yang nggak ada, 1 aja yang koneksi internet. Jadi ini ngobrol, kedua, 2 ngasih ke 3, 3 kasih ke 4, sampai ke 10, nah 10 yang ngasih lewat internetnya. Jadi sistem itu yang kami buat. Dalam hal ini anggota kami dari teknik elektro dan juga teknik fisika, karena sistem ini nanti akan juga disupport dengan energi solar panel untuk bisa menjalankannya gitu. Karena sekali lagi di lahan pertanian itu mungkin juga jalur listrik nggak segitunya tersedia. Kalau mungkin di kota mudah gitu ya, tapi kita bayangkan adalah daerah pertanian yang ada di pedesaan. Jadi sumber listrik energi terbarukan ditambah dengan sistem komunikasi, kami sebutnya adalah low power one gitu ya, wide area network. Jadi nggak harus semuanya terkoneksi internet. Sensor ke sensor itu wireless sendirian. Kemudian ada satu disebutnya control center lah, itu yang nyambung ke internetnya. Di sisi itu kemudian nanti kami akan gabungkan antara hasil pencitraan dari drone ditambah dengan data dari sensor-sensor yang ada di tanah. Akhirnya kami petakan layover, oh ini sakitnya karena apa, bisa jadi lebih ketahuan. Itu sih yang dilakukan. Kami punya area untuk purwarupanya itu di BSD nanti. Kami ada kerjasama dengan warga di area BSD untuk kami menempatkan sistem prototipenya purwarupa. Kalau mitra kami sih dari Malang kebetulan, ada di Kota Malang. Luar biasa sekali ya Zaya. Idenya itu mahal ya. Iya. Ide awalnya itu. Makanya bisa sampai dapat dana hibah karena idenya yang mahal. Betul. Nah, kalau dari Pak Niki sendiri, apa sih harapan Bapak atas proyek ini? Harapannya nanti kalau sistem ini bisa digunakan oleh banyak pihak, terutama petani gitu, ya dia bisa dengan lebih mudah memonitor kondisi lahan pertaniannya. Bahkan kalau kedepannya bisa diotomasikan gitu, jadi untuk kondisi tanah kurang air gitu, dibuat sebuah sistem pintar untuk pengairannya juga otomatis gitu. Jadi tidak harus mendatangi lokasinya langsung dengan area yang segitu luas, dia dengan sistem yang lebih digitalisasi itu akan memudahkan. Harapannya sih ke sana, memudahkan, dan harapannya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, itu juga menjadi poin penting. Kalau saat ini dengan cara manual, setiap hari hanya bisa mengolah sawah atau mengolah lahan pertanian sekian, dengan cara ini dengan waktu yang sama, tapi bisa dapat area yang lebih luas. Jadi kualitas, kuantitas dari pertanian pun dari masyarakat harapannya bisa meningkat. Baik, kita doakan ya Zaya dan sahabat UMN, kita doakan semoga harapan Pak Bintang, Ibu Niknik dan juga Pak Niki bisa terwujud. Amin. Nah, mungkin kalau misalkan kita udah tanya-tanya detail tentang proyek dari masing-masing narasumber, mungkin kita boleh tanya kali ya dari Bapak atau Ibu, apakah nantinya akan ada target untuk meneliti atau meriset hal lain atau gimana nih? Apa fokus aja nih Bapak atau Ibu di riset ini dulu gitu? Iya, baik. Saya dulu yang menjawab. Yang pertama dari unsur bahasanya sendiri kan dari yang terkecil, huruf, kemudian imbuhan, kata, lalu ada frasa, ada klausa, sampai kalimat. Itu adalah struktur yang akan kami lalui. Kemudian bidangnya, saat ini kami fokus sedang ke jurnalistik. Nah, nanti penelitian berikutnya kami juga akan fokus ke bidang-bidang yang lainnya. Tentu berbeda kosakata di jurnalistik dan di bidang akademik misalnya. Itu, atau mungkin di bidang administrasi perkantoran. Itu kan ada banyak administrasi surat menyurat yang memerlukan penggunaan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Jadi tidak hanya di jurnalistik, tetapi bidang-bidang yang lain akan kami coba masukkan ke dalam mesin Utapis ini, yang pada akhirnya semua masyarakat Indonesia di berbagai lapisan bisa menikmatinya. Gitu. Kalau dari Pak Niki? Dari saya sendiri tahapan selanjutnya itu adalah implementasi. Jadi di tahun ini kami targetnya adalah prototipe purwarupa tadi. Harapan selanjutnya adalah implementasi. Kami sangat ingin juga bekerja sama dengan program studi yang dari sisi sosial sebenarnya, karena kami punya ada teknologinya, belum tentu mungkin ya dari sisi masyarakat menerima dengan
luasa, oh oke, saya akan pakai gitu. Jadi penelitian social engineering juga ingin kami lakukan, dan itu juga sudah ada di dalam roadmap kami. Akan ada kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun juga dengan prodi yang di luar teknikal untuk bisa benar-benar mengaplikasikan teknologi ini nantinya di masyarakat. Itu. Mungkin dari Pak Bintang juga ada tambahan, Pak? Ya, intinya sih sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Niknik ya. Artinya secara bahasanya digunakan di banyak bidang, tidak hanya di jurnalistik. Kalau jurnalistik mungkin kriteria penggunaan bahasanya relatif lebih populer. Tapi ketika udah masuk ke istilah paniki di bidang teknik, technical report, tentu laporan teknis itu akan berbeda dengan penulisan jurnalistik. Dan itu mungkin nanti ke depan bisa kita coba mulai proyeksikan untuk riset-riset berikutnya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada nggak tips untuk sahabat UMN agar mereka bisa termotivasi juga nih dan mungkin berniat gitu ya saya untuk mengikuti program Matching Fund Kedareka ini? Silakan mungkin dari yang lebih senior. Kalau menurut saya sih ada 4 C. Oh, 4 C. Apa itu? C ya, bukan C loh, tapi C. Yang pertama adalah inovasi. Insya Allah Utapis ini merupakan inovasi bagi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi saatnya teknologi berbahasa begitu ya, dengan bantuan berbahasa. Karena suka bandel nih, mahasiswa jurnalis suka bandel, salah lagi dan pola kesalahannya sama berulang kali itu. Jadi saya pikir ini saatnya teknologi berbahasa ini melalui Utapis itu. Jadi yang pertama adalah inovasi, kemudian yang kedua adalah solusi. Nah, solusi ini mengatasi apa yang menjadi permasalahan itu. Permasalahannya kan tentang kemahiran berbahasa Indonesia yang sangat rendah. Nah, mudah-mudahan Utapis ini menjadi solusi permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, ada fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia tersebut ya. Ada manfaatnya lah. Dan yang terakhir, harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasinya sementara ini kami dengan tribunnews.com. Jadi UMN tepatnya prodi jurnalistik, lalu sistem informatika, lalu sistem informasi, suka balik-balik. Sistem informasi, teknik informatika dan tribunnews.com. Akhirnya berkolaborasilah kami demi terwujudnya Utapis. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi Utapis akan berada di aplikasi handphone setiap mahasiswa ya. Dan sepertinya itu memang akan sangat membantu sekali ya Bapak Ibu aplikasi Utapis. Mungkin kalau dari Pak Niki atau Pak Bintang? Empat C-nya udah. Tapi dari sisi teknis administrasi pasti tentunya satu lagi. Oh iya, satu lagi administrasi ya. Iya betul. Berarti 5 C administrasi, betul ya. Untuk mengajukan proposal ini juga kita kan harus mengikuti acuan, ada itu yang penting loh. Ada panduan, ada proses. Itu yang penting malah. Itu yang perlu kita ikuti sih tambahannya. Satu lagi. Yang penting dan paling sulit itu administrasi. Oke, kayaknya segitu dulu kali ya kita tanya-tanya untuk proyek-proyeknya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu hadir. Semoga sehat-sehat terus ke depannya. Semoga aplikasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik ya ke depannya dan bisa berguna juga bagi kita semua. Biarkan semoga terbantu juga nih dengan adanya proyek dari Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kami sudah diundang hadir di podcast UMN ya. Dan sahabat UMN, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru ya dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa mengenai Matching Fund Kedareka 2022. Nah, kalau misalkan sahabat UMN nih Jose ada yang mau ikutan karena mungkin udah sempat ngeriset dulu, boleh ajuin hasil risetnya di website kedareka.id. Betul banget. Siapa tahu ya sahabat UMN ini bisa beruntung seperti para dosen kita dan mendapatkan dana hibah inovasi dari Matching Fund Kedareka. Betul. Nah sahabat UMN, Jocelyn mau mengingatkan untuk kalian jangan lupa terus update dengan informasi terbaru kami di Instagram kami @universitasmultimedia_nusantara. Tapi nggak hanya itu, kita punya media sosial yang lain. Ada di mana? Kita juga punya TikTok di @join.umn dan YouTube-nya di Universitas Multimedia Nusantara.
Oke, jangan lupa di follow, subscribe, like, komen semuanya ya Iya saya. dong, pasti. Nah, sahabat UMN, akhir kata aku Jocelyn Valencia. Dan aku Stefania Elsa. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast UMN yang lain, karena pastinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiring dan kece lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.